Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Dela Safneti. Saya berasal dari kelas 19B, jurusan PPKN FKIP Universitas Riau. Yang terhormat Bapak Supentri SPD MPD selaku dosen mata kuliah Kajian Masyarakat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan salah satu kebudayaan Minangkabau yang hampir punah. Salah satunya yaitu eksistensi kebudayaan Minangkabau dari dulu hingga sekarang. Kalau kita berbicara tentang ranah Minangkabau, Sumatera Barat, apa sih yang kamu pikirkan? Mungkin hal pertama yang ada di pikiran kamu yaitu randang, nasi padang, rumah gadang, jam gadang, perantauan, Hayati Zainuddin, maling kundang, atau tari piring. Semuanya, apapun itu, sah-sah saja kok. Minangkabau adalah sekelompok etnis yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, Indonesia. Prinsip adatnya yang dikenal dengan istilah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Artinya, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran, yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam. Pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun berada, adat dan budaya lokal tetap harus dihormati. Minangkabau merupakan satu-satunya suku yang menganut sistem matrilineal di Indonesia. Maksudnya, setiap anak lahir baik laki-laki maupun perempuan secara langsung akan menjadi anggota keluarga suku ibu. Karena di Minangkabau, garis keturunan ditarik berdasarkan keluarga ibu. Budaya, adat dan logat yang kental membuat dimanapun orang Minang berada, pasti bakal kelihatan jelas bahwa dia itu orang Minang. Dan uniknya, mereka ada di banyak kota di Indonesia. Budaya Minangkabau sangat kuat diwarnai dengan Islam. Namun, tradisi itu kemudian perlahan berubah setelah perkembangan teknologi dan tingginya pengaruh budaya Barat di Indonesia. Banyaknya elemen budaya yang terancam punah, khususnya dalam hal ini budaya Minang. Hal itu disebabkan pewarisan budaya yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi, terbentur peradaban yang berubah. Sebab lain diakibatkan oleh pelaku budaya sudah mulai uzur dan juga sebagian yang meninggal dunia. Sayangnya, seiringan perjalanan waktu, semua itu mulai ditinggal dan dilupakan oleh anak muda Minang sekarang. Indak tahu dinan ampe, alah hilang Minang tinggal kabau. Norma, adat dan budaya yang sejak dulu menjadi kebanggaan orang Minang telah mulai pudar, hilang dan dilupakan oleh anak mudanya sekarang. Budaya Minang semakin lama makin terkikis saat banyaknya generasi muda yang lupa dengan budaya sendiri. Tradisi masyarakat dulu dengan sekarang sangatlah berbeda, baik itu dari segi bertutur, cara berpakaian, pembentukan rumah, kesenian, hingga bagaimana masyarakat melangsungkan pesta pernikahan. Tontonlah cuplikan film Ranah Minangkabau Sumatera Barat yang berjudul Abu Diateh Tunggua. Selamat menyaksikan. Kini lu ada sakit di Jakarta ada rumah serang rumah makan tapi nak keraju lah batu tipu lu kini mencubu bau sawo di kaki lu walaupun yang menggali di kaki lu tentu adonya baju abadi tentu adonya baju tua kecek murah di kau menggali di kaki lu tuh berabana lah ke baju abadi sari pokok seketik dah lo punya pengalaman bukan tipu nasib saya kamu mama tapi mengadu
Beberapa kebudayaan Minangkabau yang hampir punah yaitu yang pertama, gaya bahasa. Bahasa Minang tentunya tidak asing lagi di Indonesia. Kata-kata yang mudah dipelajari, terdengar unik untuk diucapkan. Dialek yang berbeda-beda juga cukup banyak sesuai dengan daerah sebarannya. Bahasa ini masih digunakan oleh masyarakat Minangkabau, baik yang berdomisili di Sumatera maupun di perantauan. Tontonlah cuplikan film Minang Modern Sumatera Barat yang berjudul Kupinang Kau di Ranah Minang. Selamat menyaksikan. Mbak, orang Padang aja bisa sukses di luar daerahnya. Kita juga bisa dong. Ngapain coba? Udah nekat-nekat merantau ke sini usaha standar-standar aja. Ya tapi nggak gini-gini amat dong Marisa. Ya elah Mbak, Mbak tuh terlalu banyak ikut campur urusan aku ya. Lebih baik Mbak balik sana ke Jakarta. Lo ngusir gue? Iya. Kurang ngajar banget lo ya. Udah gue pinjamin modal, Setelah teman-teman menonton cuplikan film di atas, tampak perbedaan antara bahasa Minang asli dengan bahasa Minang modern. Namun, akibat transmisi intergenerasi, sebagian masyarakat Minang yang dibesarkan di perantauan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesehariannya. Bahkan yang berdomisili di ranah Minang pun terkadang menggunakan bahasa campuran, yaitu Indomie Indonesia Minang. Istilah Minangnya sakare ulah, sakare balui. Yang kedua yaitu cara berpakaian kaum Hawa. Pakaian khas perempuan Minang yang terkenal diantaranya adalah baju kurung. Baju yang berukuran longgar, berbentuk lurus, dan tidak membentuk lekuk tubuh dengan panjang mencapai betis. Kemudian, perempuan Minang dulu menggunakan lilik atau kerudung sejenis selendang sebagai penutup kepala. Menurut Kamus Bahasa Minang Indonesia, lilik berarti lilit, yang mana perempuan Minang menggunakan penutup kepala dengan cara dililitkan. Sayangnya, budaya menggunakan lilik di kalangan perempuan Minang sudah memudar. Begitupun dengan cara berpakaian yang tidak lagi menggunakan baju kurung di dalam kesehariannya. Munculnya inovasi desainer modern yang menghadirkan berbagai macam bentuk pakaian untuk digunakan, turut mempengaruhi gaya berkerudung dan berbaju kurung. Yang ketiga yaitu bentuk rumah. Daerah Minangkabau sangat terkenal dengan bangunan tradisional yang disebut dengan nama rumah gadang. Rumah bagonjong dengan arsitektur yang unik, bentuk puncak atapnya seperti tanduk kerbau yang terbuat dari kayu yang sangat kuat. Penutup atapnya terbuat dari daun ijuk yang tahan lama. Rumah gadang dulunya digunakan oleh masyarakat Minangkabau sebagai tempat tinggal, musyawarah, dan tempat pewarisan adat istiadat lainnya. Selain rumah gadang, masyarakat Minang mempunyai tempat penyimpanan harta benda, khususnya berupa hasil panen, yang disebut dengan rangkiang. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, rumah gadang yang awalnya diberi atap ijuk ditukar dengan bahan seng. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kian maju mulai mewarnai rumah masyarakat Minang yang dulunya berdesain sama. Sekarang sudah berganti bentuk menjadi rumah permanen modern yang dindingnya terbuat dari semen dan berlantaikan ubin. Tradisi menyimpan pada rangkaian pun sudah tidak ada. Masyarakat sudah mengalihkan penyimpanan harta hasil panen pada gudang belakang rumah. Sangat sedikit masyarakat yang bertahan untuk memakai bentuk rumah berdesain rumah gadang. Di antara beberapa rumah gadang yang tersisa masih tersisa sebagai peninggalan sejarah Minangkabau, yakni rumah gadang yang terletak di Pagaruyung. Sekarang, objek tersebut beralih fungsi sebagai destinasi wisata dan museum peninggalan sejarah Minangkabau. Yang keempat yaitu profesi pesta. Beralek dalam istilah Minang lebih identik dengan resepsi pernikahan. Dalam tahap pelaksanaannya dimulai dengan tahap marese, mendatangi keluarga calon mempelai. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses timbang tando, yang mana kedua pihak telah sepakat untuk menjodohkan anaknya dengan memberikan suatu benda sebagai tanda ikatan.
Dari tahap timbang tando dilanjutkan dengan babako babaki. Bentuk dukungan dari keluarga ayah, calon mempelai wanita yang memberikan beberapa perlengkapan untuk kelangsungan acara pernikahan kedua mempelai. Selanjutnya, tahap malam bainai dengan memberikan ini sebagai penghias kuku calon mempelai wanita. Hingga tiba saat proses menjapui marapulai, proses di mana pihak calon mempelai pria dijemput untuk dibawa ke rumah calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Proses walimah dilangsungkan dengan cara bersama-sama oleh warga setempat beserta keluarga. Biasanya, kaum perempuan memasak secara sukarela untuk membuat masakan bagi para tamu. Namun di hidangan berbagai macam makanan dan makan bersama-sama di dalam rumah secara bajamba. Akhir-akhir ini tradisi barale dengan profesi di atas sudah mulai hilang. Tidak ada lagi gotong royong di dalam perhelatan. Hidup di zaman modern yang serba praktis, sehingga kebanyakan semua orang yang mendukung jalannya acara juga serba praktis. Tidak ada lagi gelak tawa bundo kandung di dapur saat menyiapkan hidangan. Makanan yang seharusnya dimasak secara bersama-sama digantikan dengan catering hasil pesanan. Bahkan untuk mencuci piring tidak lagi dilakukan secara sukarela. Sekarang sudah ada jasa tukang cuci piring. Pesta yang dulunya diadakan selama 7 hari 7 malam di rumah mempelai, sekarang hanya berlangsung selama 1 hari di gedung-gedung mewah. Bahkan hanya beberapa jam kemudian acara pun hilang. Yang kelima yaitu kesenian. Orang Minangkabau juga sering pergi merantau. Mereka berani pergi merantau karena sudah dibekali dengan ajaran silat dan iman yang kuat. Oleh sebab itu, orang Minang dikenal sebagai muslim yang taat. Seni tradisional berasal dari kata seni dan tradisional. Seni artinya keindahan, tradisional artinya kebiasaan yang biasa berlaku dalam adat. Jadi, seni tradisional Minangkabau berarti ungkapan rasa keindahan yang bersumber dari kebiasaan adat dan budaya orang Minangkabau. Rasa indah itu bagi masyarakat Minangkabau biasanya bersumber dari alam sekitar, baik gerak, bunyi, dan bentuk yang dilihatnya. Ungkapan adat menyatakan, panakiak pisau sirawi, panungke batang lintah buang, salodang ambiak kaniru, satitiak jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Ungkapan adat tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang harus mampu mempertinggikan rasa, memberi nilai tambah, serta menggunakan akal pikiran untuk mengembangkan kesenian yang bersumber dari alam Minangkabau. Keindahan dan keberagaman kesenian Minangkabau merupakan warisan yang dapat menyokong dan melengkapi kesenian lain yang berada di Indonesia. Kesenian-kesenian ini berupa tari-tarian yang terdiri dari tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, tari payung, dan lainnya. Selain itu juga ada kesenian pantun dan sambah menyambah. Ada kesenian musik dengan alat musik saluang, gandang tabui, rebana, dan lain-lainnya. Budaya Minangkabau juga melahirkan banyak etnis alat musik dan lagu, diantaranya yaitu alat musik khas Minangkabau adalah saluang, talempong, rabab, serta bansi. Dalam pesta adat dan perkawinan, kini musik Minangkabau tidak terbatas dimainkan dengan menggunakan 4 alat musik tersebut. Perkembangan zaman pada saat ini memberikan efek yang sangat memprihatinkan terhadap kebudayaan Minangkabau. Semakin lama eksistensi kebudayaan Minangkabau semakin memudar, saat banyak dari generasi yang mulai melupakan budaya mereka sendiri. Generasi muda kian tak acuh terhadap seluk-beluk kebudayaan Minangkabau, seperti kesenian yang ada di dalamnya. Kebanyakan generasi muda Minangkabau sekarang banyak yang malu akan kebudayaan yang dimilikinya sendiri. Ia lebih senang dengan kebudayaan orang luar seperti K-pop dan hal lainnya. Ia juga lebih senang memainkan TikTok, medsos lainnya daripada memainkan permainan Minangkabau lainnya. Ia lebih senang mendengarkan lagu Korea.
Inggris, Jepang, dan Indonesia. Generasi muda Minangkabau sekarang lebih senang mengekspresikan hal yang ia sukai dengan berbahasa asing dibandingkan dengan bahasa daerahnya sendiri, sehingga membuat kesenian Minangkabau terlupakan dan tidak ada yang mau melestarikannya kembali. Generasi muda sekarang dapat dikatakan sangat minim dengan nilai moral serta nilai kebudayaan berkesenian. Keadaan ini begitu mengiris hati dan perasaan ketika para perantau Minangkabau di seluruh penjuru negeri di Ibu Pertiwi berusaha untuk melestarikan variasi budaya Minangkabau. Namun, usaha itu seakan sia-sia karena masyarakat Minangkabau itu sendiri tidak mampu melestarikan budayanya sendiri, dan ketika budaya Minangkabau diklaim oleh negara lain, lucunya pemuda Minangkabau begitu geram. Kita sebagai generasi muda harus melestarikan, membudayakan, dan menghormati kesenian yang ada sejak zaman dahulu agar tidak punah di zaman modern ini. Juga untuk sebaik-baiknya agar tidak direbut atau diklaim oleh orang luar, dan yang paling utama adalah selalu memegang teguh amanat dari para pendahulu untuk generasi penerus yang semua kesenian dan kebudayaan ini menjadi akar dari semua kehidupan. Hendaknya para penerus generasi saat ini membulatkan tekadnya untuk dapat menyatukan visi bersama untuk menjaga adat dan kesenian budaya agar tetap utuh dalam keseharian masyarakat. Bukan seperti saat ini, pemuda banyak tidak peduli dan masih mengedepankan sikap individualisme dan sikap apatis. Baiklah, itulah penyampaian salah satu kebudayaan Minangkabau yang hampir punah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada salah kata, ucapan ataupun perkataan yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.